الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Kopi Ngaji rahimahullah. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini yang cerah ini insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Amin. Dimudahkan langkah kita, sama-sama kita untuk hadir di tempat ini. Insyaallah kita untuk bertolabul ilmi. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin Allahumma amin. Amin. Bapak rahmatullah, tema kajian kita pada pagi hari ini mengawali tahun 2026 ya Bapak Ibu adalah agenda membangun pribadi mukmin dan masyarakat utama. Dan sudah hadir alhamdulillah Ustadz kita Pujangga Mukti yang jauh-jauh dari Malaysia. Ada ceramah juga konsen. Alhamdulillah. Nanti kita diskusi bagaimana pengalaman beliau lintas negara internasional ya. Marilah kajian ini kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada beliau Ustadz kita Pujangga Mukti kami persilakan. Saya lupa ya, pernah dengarkan belum? Ini internasional ya Pak? Iya ya. Saya juga lupa. Ini Baduy adatnya Kalimantan. Mungkin Melayu tentang pakaian Melayu. Sakir biasanya malah tidak sakir gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman warzuqna fahman. Bapak Ibu jamaah pengajian Kopi Ngaji edisi yang ke-201. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada pagi yang indah dan cerah ini. Alhamdulillah hujannya diturunkan kemarin Pak. Kemarin hujan deras sekali. Sempat juga berpikir wah nanti kalau pengajian Kopi Ngaji kaula muda hujan bagaimana. Dan biasanya kalau malam hujan pasti sampai subuh. Alhamdulillah Allah pindahkan hujannya hari Kamis. Jadi Jumat dan Sabtu kita bisa melihat cerah dan indahnya langit pada pagi hari ini. Juga bersyukur kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk sama-sama tergerak hatinya, pikirannya, melangkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia insyaallah. Mudah-mudahan setiap langkah Bapak Ibu semuanya, tapak-tapaknya dihitung sebagai amal soleh, menguburkan dosa-dosa Bapak Ibu, dan insya Allah menjadi jalan pemudah masuk surga nanti. Saya bersyukur
karena bisa kembali lagi bersua dengan jamaah Kopi Ngaji. Sudah setahun, jadi rindu sekali. Biasanya hanya menyimak lewat live Facebook, ya, lewat Facebooknya Pak Ais, melihat situasi suasana Kopi Ngaji yang sangat meriah, sangat antusias, jamaahnya semakin bertambah, semakin solid, dan mudah-mudahan dihimpunnya kita pada pengajian Kopi Ngaji ini membawa kita juga nanti dihimpun kelak di akhirat bersama-sama juga masuk surganya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini saya agak beban karena pertama sampai 4 tahun ini pengalihan tugas sebagai ketua Kopi Ngaji itu belum ada sukses sih Pak. Karena memang tidak ada yang mau. Jadi walaupun saya di Malaysia katanya sudah ada Bapak tetap menjadi ketua. Dan beban juga karena dua pembicara Kopi Ngaji sebelum ini guru-guru kita semua. Yang sebelumnya Syekh Fahrudin Faiz, kemudian refleksi akhir tahun muhasabah Profesor Dr. Amin Rais. Nah, ini saya ditugaskan oleh penasihat Kopi Ngaji Ayahanda Syakir Jamaluddin untuk membuka tahun baru, dan judulnya tidak main-main Pak. Wah, ini judulnya adalah resolusi betul ini. Resolusinya bukan kaleng-kaleng. Resolusinya adalah bagaimana merancang, menyusun agenda membangun pribadi mukmin dan masyarakat utama. Tapi alhamdulillah beban saya itu agak turun karena kebetulan pagi hari ini Ustadz Syakir bertugas di Muntilan. Nah, jadi kalau di Semak ada ayahanda di sini, saya grogi Bu. Ini alhamdulillah Ustadz Syakir ikut ceramah di luar, jadi agak tenang nih berarti ya, agak tenang. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah kita baru saja melewati satu momentum pergantian tahun miladiah 2026. Jadi 2025 sudah berlalu, banyak cerita di sana, banyak memori di sana, banyak kenangan juga di sana. Mungkin kenangan baik, ada juga kenangan yang buruk. Dan betapa meriahnya orang kalau menyambut momentum pergantian tahun baru. Wah, kalau di Pulau Pinang Pak, di Malaysia terutama, itu juga dari mulai jam 11 itu sudah siap-siap. Nanti kalau sudah tepat masuk waktu 00.00 itu sampai jam 2, jam 3 itu petasan masih bunyi, kembang api juga masih berterbangan. Banyak orang yang menyambut datangnya tahun baru itu dengan sorak-sorai, dengan euforia, bahkan juga tidak sedikit yang hura-hura. Tapi sebetulnya datangnya tahun baru itu sebetulnya kita bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah. Hikmahnya apa Pak? Hikmahnya adalah Allah mengganti tahun itu dan masih memanjangkan usia kita
Artinya betapa tahu dan fahamnya Allah terhadap dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Nah, dipanjangkan usia kita sampai tahun baru ini supaya kita diberi kesempatan untuk menutupi, menambal, memperbaiki keburukan-keburukan di masa lalu dan menyongsong, ya, menambal, memperbaiki masa-masa yang akan datang. Jadi ya cukup biasa saja datangnya tahun baru. Justru bagi seorang mukmin, datangnya tahun baru itu justru semakin mendekatkan kita kepada apa, Pak? Kepada kematian, Pak. Iya, bertambahnya tahun kan bertambah dekat dengan kematian. Biasanya orang kan senang, wah apa nih ulang tahun. Padahal tanpa kita sadari justru bertambahnya tahun semakin mendekatkan kita kepada kematian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ujung tahun kemarin sudah refleksi, ya. Nah, maka awal tahun ini mari kita awali juga dengan muhasabah. Jadi muhasabah itu tidak harus di akhir, Pak. Muhasabah itu juga bisa di awal. Kan lebih baik kita berpikir nanti kalau terjadi begini bagaimana, nanti kalau efeknya begini bagaimana, nanti kalau kenapa bagaimana. Nah, itu artinya dipikir dulu baru bertindak. Lebih baik menyesal di awal daripada menyesal di akhir. Nah, maka muhasabah itu penting, tidak harus di belakang, tapi di depan pun kita juga perlu muhasabah. Menyongsong perjalanan tahun 2026 ke depan, tentu kita perlu bekal. Dan sebaik-baik bekal dalam Al-Quran disebutkan adalah bekal takwa. Karena sekarang zamannya sudah makin baik atau makin kacau, Pak? Makin kacau, Pak, ya? Makin kacau. Istilahnya itu zaman ini sudah disebut dengan simulakra, Bapak Ibu. Simulakra itu zaman di mana orang itu penuh tipu-tipu. Kayaknya sih bahagia gitu ya, dilihat di Instagram, di sosial media, ya. Bisa jalan-jalan kemana-mana, ya. Bisa beli barang-barang mewah, ya, flexing, ya. Tapi ternyata tidak bahagia. Nah, ini soal bahagia ini kemarin sudah dibahas tuntas dengan Ustaz Farudin Faiz. Nanti bisa dilihat lagi videonya lewat YouTube. Bapak Ibu, maka tidak ada bekal terbaik selain bekal takwa. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab." Dan berbekallah, karena sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal atau orang-orang yang berpikir. Dan dalam surat Al-Hasyr ini juga, mumpung di awal-awal tahun ini, ayat ini ya, perlu menjadi perhatian kita. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun." Jadi pesan Allah itu adalah selalu supaya kita menjaga ketakwaan. Ketakwaan itu artinya ittiqa, ya, mengambil batas.
Jadi kita itu dalam hidup itu kadang dipilihkan ya, jalan kita itu kadang ada yang baik, ada yang buruk. Itu selalu berjalan bersama-sama, Pak. Ada yang hak, ada yang batil. Ada orang-orang yang baik, pasti juga ada orang-orang yang buruk. Begitu terus berjalan beriringan. Tetapi orang-orang yang bertakwa itu adalah dia yang bisa mengambil batas, ittiqa. Batas antara yang baik dan buruk. Batas antara yang hak dan batil. Batas antara yang mana dia lakukan, mana yang harus ditinggalkan. Jadi bekal kita adalah takwa. Jemaah yang dirahmati Allah SWT, dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir menjelaskan makna wal tandur nafsum ma qaddamat liqad, dan hendaklah setiap diri kita ini ya, melihat apa yang perlu kita siapkan di kemudian hari. Tidak hanya di dunia, tapi persiapan kita adalah sampai di akhirat. Imam Ibnu Katsir menjelaskan wal tandur nafsu ma qaddamat liqad, hendaklah diri kita ini, setiap insan-insan ini melihat apa bekal dia, apa agenda dia yang perlu dia siapkan untuk menyongsong hari-hari berikutnya. Kata Imam Ibnu Katsir, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wanzuru ma ladakhartum li anfusikum minal a'mali salihah liyaumi ma'adikum wa ardikum ala rabbikum. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, wal tantur nafsu ma qaddamat liqad itu artinya berhitunglah terhadap diri kalian sebelum kalian dihakimi. Jadi hasibu anfusakum, kita muhasabah diri kita sendiri, Bu, Pak. Jadi kalau semisal baca Quran tiba-tiba muncul ayat-ayat yang sepertinya ini adalah nasihat untuk kita, maka itu autokritik. Kita itu lebih baik hasibu, menghakimi diri kita dulu, jangan menghakimi orang lain dulu. Oh, ayat ini memang untuk dia, ini untuk orang-orang itu yang tidak pernah sholat, tidak pernah dekat dengan Allah, tidak pernah baca Quran. Jangan. Hasibu anfusakum wal tantur nafsu ma qaddamat liqad, itu adalah kita menghakimi diri dulu, bermuhasabah diri dulu sebelum menghisab atau menghakimi orang lain. Dan perhatikanlah apa yang telah kalian kumpulkan dari amal kebaikan untuk hari kembali kalian dan saat kalian menghadap Tuhan kalian. Jadi diingat-ingat lagi, Bu, 2025 kemarin itu lebih banyak kebaikannya atau keburukannya. Mudah-mudahan 2025 adalah menjadi tahun yang banyak amal baiknya. Amal baik itu tidak harus yang besar-besar, Bu. Tidak harus yang harus saya harus infak 10 juta, saya harus beramal yang besar supaya Allah lihat. Enggak. Bahkan amal kita yang sebiji zarah pun, yang kecil, Bu, Allah tidak akan abai. Ini ada kisah seorang ahli hadis namanya Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud ini, beliau pernah satu ketika perjalanan menyeberangi Sungai Dajlah. Sungai Dajlah ini sungai yang panjangnya sekitar ya hampir
hampir sekilo 2 kilo gitu, lebih kurang. Nah, dalam perjalanan itu Bu, ada rombongan tuh, ada 5 orang naik perahu. Nah, setelah perjalanan sampai tengah-tengah itu tiba-tiba ada orang yang bersin. Ada yang bersin bajing. Nah, biasanya kalau bersin di pinggiran sungai itu kan suaranya menggema Bu ya. Nah, terdengar tuh oleh Imam Abu Dawud dan rombongan tuh. Kata Imam Abu Dawud, Pak, gitu ya, sama tukang perahunya itu yang nganter, tolong antarkan saya, tolong balik lagi ke pinggiran sungai. Saya mau menjawab doa, saya mau mendoakan orang yang bersin tadi. Saya kasih uang 1 dirham. 1 dirham itu sekarang kalau dirupiahkan berapa Pak? Kira-kira tidak sampai 100.000 lah pokoknya ya. Zaman itu besar 1 dirham. Lalu tukang perahunya balik lagi ke pinggiran, ketemu sama orang yang bersin tadi. Kata Imam Abu Dawud, yarhamukallah, semoga Allah memberkahimu. Lalu orang yang bersin tadi berdoa juga, yahdikumullah, semoga Allah memberi petunjuk, wa yuslih balakum, dan membaguskan keadaanmu. Sudah, setelah itu perjalanan dilanjutkan. Nah, karena naik perahu siang-siang kena angin sepoi-sepoi, pada ngantuk ketiduran. Sampai di tujuan, coba Bu, semua penumpangnya tadi itu mimpi. Mimpinya sama. Mimpinya apa? Mimpi melihat Imam Abu Dawud membeli surga, harganya cuma 1. Surgamu murah. Surga itu murah, tidak mahal. Jadi Imam Abu Dawud itu mengajarkan kepada kita bahwa amal yang kecil, yang mungkin diremehkan orang, jarang orang mau lakukan, maunya yang besar-besar. Tapi kalau kita melakukan yang kecil itu, istiqomah, insya Allah itu lebih dicintai oleh Allah. Karena kata Nabi, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amal yang dilakukan secara dawam, berterusan, ajeb, istiqomah, wa in qalla, meskipun kecil, meskipun sedikit. Nah, jadi amal-amal kita di masa lalu itu mudah-mudahan amal-amal yang ya mungkin kecil-kecil, tapi istiqomah kita jaga sampai nanti meninggal. Insya Allah amal itu yang akan membuat Allah ridho dan mengizinkan kita masuk surga. Amin. Nah, begitu juga ketika Rasulullah Isra Mi'raj kan diperlihatkan surga neraka, melihat ada seorang yang kok dia senang sekali gantung-gantungan di ranting-ranting pohon itu. Kenapa? Dulu di dunia dia buat apa? Oh, dia tuh dulu kalau melihat ada ranting atau ada benda-benda yang di jalan menghalangi orang ya, supaya orang lewat bisa selamat. Nah, itu dia lakukan terus itu. Nah, akhirnya sampai di surga jadi mainannya Bu. Nah, insya Allah mudah-mudahan amal yang kecil tapi istiqomah insya Allah menjadi bekal kita, bekal terbaik kita sampai akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah itu prolog sebetulnya ya. Prolog ini baru mau nih, ini tadi pemanasan Pak. Karena ini temanya judulnya benar-benar panas nih Pak ya. Benar-benar bagaimana menyusun agenda membangun pribadi mukmin dan masyarakat utama. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mau mulai dengan cerita dari seorang ulama besar, seorang mufassir dari Mesir, namanya adalah Syekh
Mutawalli Sya'rawi, Allah yarham. Kalau Bapak Ibu sering ya mengikuti beberapa ceramah beliau di YouTube atau kadang di beberapa sosial media. Jadi Syekh Mutawalli Sya'rawi ini Bapak Ibu, beliau adalah seorang mufassir yang beliau sendiri mengatakan bahwa saya sebetulnya dari sejak kecil itu nggak mau sekolah katanya. Nggak mau sekolah. Dia maunya ikut ayahnya, ikut bapaknya. Bapaknya adalah seorang petani dan dia pengennya jadi petani aja kayak bapaknya. Males, nggak mau belajar, nggak mau pokoknya saya mau kayak jadi ayah aja. Tapi ayahnya seorang petani yang juga tidak berpendidikan pun, tapi punya wawasan yang baik, sehingga bagaimanapun caranya supaya Syekh Mutawalli Sya'rawi kecil ini dia berhasrat, berazam, beretikat untuk belajar. Nah, ini Bu, Bapak Ibu ya, pentingnya ridho ibu bapak untuk anak-anaknya. Jadi kalau Bapak Ibu itu sudah meridhoi anaknya untuk belajar, untuk jadi seseorang ulama, ilmuwan atau apapun, insya Allah kejadian Bu, insya Allah akan terwujud. Pak Amin waktu itu kan cerita Bu ya, beliau itu maunya kuliahnya di Amerika, maunya kuliah di umum, tapi ibunya meridhoi supaya Pak Amin belajar di Al-Azhar. Tapi karena ridho dan doa ibunya itu akhirnya betul, beliau juga akhirnya belajar di Al-Azhar meskipun tidak penuh. Nah, kembali ke Syekh Mutawalli Sya'rawi ini, pentingnya ridho seorang ibu bapak untuk anak-anaknya ya, itu sangat penting, karena dari ridho bapak ibunya itulah kemudian Syekh Mutawalli Sya'rawi itu menjadi ulama besar, mufassir besar di Mesir yang menjadi rujukan semua para ulama dan para pencari ilmu. Karena menurut saya begini Bapak Ibu, kadang orang tua itu kurang ya, meridhoi anak-anaknya itu belajar, sehingga muncul beberapa fenomena sekarang itu yang membuat kita sama-sama miris Pak. Belum lama ini ada video itu Bu ya, ada video di Tulungagung atau Temanggung itu ya. Jadi anak-anak itu bolos sekolah, terus ditegur sama gurunya. Ngapa tole kok do bolos? Ora iman-iman, bapak ibumu wis bayar. Apa kata anak-anaknya ini Bu? Kata anak-anaknya dengan ringan sekali, dengan mudahnya mereka menjawab, lah aku ki wis bayar kok mau pendadak ngurusi aku ya. Aku ki wis bayar, ora sah. Maksudnya begini, intinya itu aku ini wis bayar ya, kamu nggak usah ikut campur ya. Jadi apakah pendidikan itu sekarang di mata anak-anak, di mata orang tua itu sudah seperti pabrik Pak, transaksional? Apakah guru-guru itu kita anggap sebagai buruh yang kita bayar ya, kita gaji, tapi pendidikan bukan itu. Nah, maka sekarang itu pendidikan mulai hilang maknanya. Maka menurut saya persoalannya adalah ridhoi Pak, ridhoi anak-anak kita itu belajar dengan baik ya, dan ajarkan adab juga mereka kepada orang tua, kepada guru-guru. Saya minggu lalu itu diundang untuk memberikan sharing ya dengan guru-guru dari Cepiring. Cepiring itu Kendal, SMA Negeri 1 Cepiring. Itu mohon maaf, itu kata gubernurnya pesan kepada guru-gurunya itu, udah
Sing penting gitu anaknya gelem obah neng sekolah diunggahke. Terus bupatinya lebih hebat lagi Bu, katanya wes ndak apa-apa, sekarang itu yang penting anaknya ambekan yang sekolah diunggahke. Nah, makanya sekarang Bapak Ibu sing belajar tekun naik kelas, sing nggor ambekan yang kelas tadi, sing penting ubah yang kelas juga naik kelas. Kenapa Bapak Ibu itu kok timbul persoalan tadi nggak meridhoi anak sepenuhnya 100% untuk menuntut ilmu? Terlihat Bu, ketika anak dijewer sama gurunya, ketika anak ditegur sama gurunya, ketika anak mungkin cuma dikeplak gitu sama gurunya, dilaporkan polisi, kena pasal, dipenjara. Berarti orang tua kita itu belum 100% meridhoi anaknya untuk belajar. Nggak apa-apa toh Pak, dijewer sedikit aja gitu oleh Bapak Ibu guru. Nggak mungkin Bapak Ibu guru itu ngebuk jewer itu karena benci, nggak ada. Saya yakin guru-guru itu jewer mungkin ngeplak sedikit supaya anaknya ndalan. Kan kasih sayang itu kan tidak harus diwujudkan dengan ngasih hadiah. Kan ada istilahnya reward and punishment. Dokter itu kan ngoperasi, coba bayangkan, apakah kita sebut dokter itu jahat? Bedah gitu ya, operasi, perutnya dibedah, diedel-edel, dipakai gunting, pakai segalanya. Apakah kita sebut dokter itu jahat? Enggak. Dokternya baik karena dokternya mau nolong. Ini kembali lagi ke Syekh Mutawalli Sya'rawi itu. Beliau 100% diridhoi oleh bapak ibunya untuk belajar, dan mudah-mudahan begitu juga dengan kita sekarang. Sekarang Pak, Masya Allah, tantangan anak-anak sekarang, pendidikan sekarang beda dengan dulu. Sekarang sudah zaman teknologi, bahkan sekarang guru pun juga sudah ada yang digantikan Pak dengan AI, ya, karena guru ditanya beberapa persoalan mungkin ada yang nggak tahu, tapi kalau tanya AI, tanya ChatGPT, semua tahu. Nah, makanya Bapak Ibu, sekarang itu kalau pendidikan hanya untuk otak saja, ya, kalau untuk otak maka sudah belajar dengan robot saja. Tapi kenapa kita masih penting dan butuh dan perlu seorang guru? Karena dari guru itulah tidak hanya mendidik otak, tetapi juga mendidik watak, pendidikan otak dan watak. Nah, Syekh Mutawalli Sya'rawi itu Bapak Ibu pernah ditanya oleh seorang orientalis. Orientalis ini orang Barat, dia belajar Al-Quran, belajar tafsir, belajar hadis, belajar fikih. Tapi ada yang memang dia belajar sebagai seorang ilmuwan murni, tapi ada juga yang belajar karena mau mencari celah-celah kelemahan-kelemahan Islam. Nah, seorang orientalis ini dia bertanya kepada Syekh Mutawalli Sya'rawi ketika memberi ceramah. Ya Syekh, coba jelaskan Syekh tentang surat An-Nisa ayat 141. Dia hafal, dia sampaikan ayatnya adalah wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dia kutip ayatnya dengan fasih. Ya Syekh, ini surat An-Nisa ini bilang kalau Allah itu tidak akan memenangkan orang-orang kafir di atas orang mukmin. Tapi kata orientalis ini, kenapa sekarang kita lihat justru orang-orang Islam, umat muslim dikuasai oleh
orang-orang kafir. Lah berarti Al-Quran ini nggak betul dong, Syekh, ya. Orientalisnya begitu dengan PD-nya. Wah, berarti Al-Quran ini salah dong. Kalau Al-Quran ini betul, harusnya Islam yang menguasai dunia ini, bukan orang kafir yang menguasai Islam. Nah, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, karena beliau mufasir, beliau ahli dalam hal tata bahasa, ya, beliau kemudian dengan enteng menjawab. Coba perhatikan lagi ayat itu. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Di situ kalimatnya muslim atau mukmin. Kata orientalisnya mukmin, Syekh. Nah, kalau umat Islam ini mukmin, maka umat Islam akan menguasai dunia. Tapi kalau umat Islam tidak mukmin, maka orang-orang kafir akan tetap menguasai umat Islam. Jadi Syekh Mutawalli Sya'rawi itu ingin mengatakan begini, Bapak Ibu, antara muslim dengan mukmin itu berbeda. Di situ ayatnya itu mukmin. Karena kalau muslim saja, Bu, muslim di Indonesia orang muslim berapa persen, Pak Tok? 85%. Oke. KTP-nya muslim, Bu, ya? Oke. Nah, pertanyaannya, yang betul-betul sholat berapa persen tuh dari 85% itu? 15%. Itu belum yang sholatnya yang khusyuk betul, yang tahu artinya, memahami maknanya, tahu hikmahnya, dilakoni betul dalam kehidupannya. Berapa persen, Pak? 3%. Waduh. Yang puasa banyak enggak, Pak? Kalau Ramadan banyak. Yang puasa banyak. Yang haji banyak nggak, Pak? Banyak. Yang umroh bolak-balik banyak nggak? Banyak. Tapi habis pulang dari umroh, pulang dari haji itu, membawa spirit kehajiannya, ya, keumrohannya itu dalam kehidupan sosial. Padahal haji itu kan puncak. Kata Syekh Utsaimin, kenapa ibadah haji itu ditempatkan di urutan kelima? Sebetulnya kalau mau mencapai puncak rukun Islam itu ngelewatin dulu yang 4 dulu ini. Syahadatnya udah betul belum? Sholatnya sudah baik atau belum? Puasanya sudah, puasa yang ruhiyah betul atau belum, atau hanya fisik saja? Nah, zakatnya begitu juga. Nah, kalau sudah 4 itu sempurna, barulah betul-betul disebut haji mabrur itu, Pak. Nah, maka kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, sekap gitu. Orientalisnya nggak bisa berkata-kata. Oh iya, betul juga. Karena orang Islam itu, Muslim itu, dia hanya ritual saja, Pak. Oh, ada kok yang sholatnya itu cuma setahun 2 kali, Pak, ya. Sholatnya kalau Idul Fitri dan Idul Adha. Banyak tuh, Pak, di lapangan rame kan ya, sampai ribuan. Di masjid juga begitu. Tapi kalau sholat subuh, Pak, nah, sholat wajibnya jadi sepi. Nah, maka antara muslim dengan mukmin ini berbeda. Maka kenapa judulnya itu agenda membangun pribadi mukmin. Kalau muslim semua sudah lulus, Pak, ya? Tinggal nunjukin KTP ini saya muslim. Oh, saya ini sholat. Tapi kemudian ritualnya itu dibawa kepada kehidupan, dihidupkan dalam
kesehari-harian, nah itu yang masih belum banyak. Ada seorang syekh dari Turki itu namanya Syekh Syakib Arsalan. Beliau menulis buku judulnya Limadha ta'akhkhara al-muslimun wa limadha taqaddama ghairuhum. Kata beliau dalam buku itu, kenapa ya umat muslim ini mundur, tapi umat-umat yang lain maju. Kata beliau apa? Karena umat Islam belum mukmin. Bahkan beliau mengatakan lebih tegas, Bu, karena umat Islam tidak mengamalkan ajarannya, karena umat Islam meninggalkan pedomannya. Jadi berat gak Bu jadi mukmin tuh? Jadi mukmin berat atau gampang, Pak? Berat. Tapi kalau bisa, Pak, membawa semangat sholatnya dalam kehidupan, membawa spirit puasanya dalam kehidupan, membawa semangat haji umrohnya, zakatnya, syahadatnya dalam kehidupan, wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Kita akan menang, Pak. Sekarang itu ada satu fenomena, Pak, namanya fenomena alienasi. Ini banyak dibahas oleh para akademisi ini. Fenomena ini tuh begini: menempatkan Allah, Tuhan itu hanya di langit. Jadi seolah-olah mengasingkan Allah, mengasingkan Tuhan itu hidup bersama kita. Jadi Allah itu ya sudah di langit saja, berdoa ya, untuk tempat berdoa yang sifatnya transenden. Nah, transenden itu artinya jauh. Sudah Allah itu di langit saja, tempatnya di langit, jauh. Tapi mereka lupa bahwa hidup di dunia ini juga perlu melibatkan Allah. Kalau tidak melibatkan Allah, tidak ada rasa takut kepada Allah, apa yang terjadi, Pak? Ya yang akan terjadi ya kayu-kayu begini, Pak. Nih kayu Aceh nih sampai sini, Bu ya. Kayu Sumatera ini sampai sini nih. Ya. Nebang hutan sak karepe, ngeruk gunung sak penake dhewe. Coba bayangkan. Itu kalau Tuhan itu, agama itu hanya ditempatkan di langit saja, tidak dibawa ke bumi. Maka dalam Islam itu kan ada 3 istilah, Pak. Islam, iman, ihsan. Islam itu yang sifatnya ritual tadi. Tapi kalau iman, dia bawa Allah itu turun, bawa ke dalam kehidupannya, dalam kerjanya, dalam tanggung jawabnya, dalam membawa kebijakannya. Nah, itu baru mau. Ihsan lebih ini lagi. Ihsan itu artinya bahasa mudanya adalah rasa bertuhan. Jadi melihat sesuatu itu sudah, oh di situ ada Tuhan. Jangan mengira pohon-pohon itu makhluk mati yang bisa kita tebang seenaknya saja. Di Jepang saja, Pak, yang mayoritas bukan Muslim, ya, mereka itu kalau mindahin pohon, ya, nggak ditebang, Pak, bahkan diangkut, dikeruk sampai akarnya, supaya pohon ini tetap hidup, tidak membunuh pohonnya, dipindahkan ke tempat lain. Tidak Muslim tapi kok seperti seharusnya spirit mukmin itu begitu. Nah,
Maka mukmin itu, sekali lagi, mukmin itu, ya pribadi mukmin itu artinya melaksanakan ritualia. Sholatnya juga bagus, puasanya juga betul, zakatnya juga tuntas, hajinya juga insya Allah mabrur dilaksanakan. Tapi juga mukmin itu mengilmui agamanya. Dia pahami betul Islam itu bagaimana toh. Kenapa Allah turunkan syariat ini, hikmahnya apa toh? Apa yang Allah maksudkan, maqasidus syariahnya itu apa? Kenapa Allah turunkan syariat ini? Dan lain-lain. Maka orang mukmin itu dia mengilmui agamanya. Ya dengan cara mengaji begini, Bu. Nah, ini salah satu cara kita untuk sampai kepada mukmin. Kita ngaji terus. Ini ada survei yang saya baca di Jogja, Pak. Nah, orang-orang Jogja ini ditanya, apa yang membuat Bapak Ibu itu bahagia? Jawabannya ternyata bukan duit 1 miliar misalnya, atau punya rumah bagus, punya gaji besar, enggak Pak. Ternyata jawaban orang-orang Jogja ini, terutama yang disurvei karena orang Islam ya Pak ya, katanya ikut pengajian. Terus pertanyaannya lagi, berapa kali dalam seminggu pengajian yang Bapak Ibu ikuti yang membuat Bapak Ibu menjadi tenang, bahagia? Minimal 2 kali Pak. Nah, itu surveinya begitu, penelitiannya begitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau bahagia, minimal ngajinya seminggu 2 kali. Sudah sekali di kopi ngaji, sudah sekali di kopi ngaji. Nah, sekalinya lagi monggo Bapak Ibu boleh mencari di mana aja. Ya. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya pernah wawancara dengan Rektor Unida Universitas Darussalam Bontoh, ya Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkashi. Ingat saya. Itu kata beliau begini Pak, salah satu ya dari hasil wawancara saya dengan beliau itu, minggu yang lalu malah jadi MC. Makan sih biasa saja. Ada 3 jenis umat Islam Pak. Ingat saya sekali. Ya, menurut beliau ada 3 jenis umat Islam. Yang jenis pertama, dia melaksanakan ritual. Seminggu kemarin saya nggak berangkat, ingat minggu yang lalu. Tapi tidak melaksanakan ajaran dan tidak mau mengurus Islam. Itu jenis datangnya malam Islam yang pertama. Jumat malam. Jadi cuma melaksanakan ritual saja, tapi tidak membawa ritual itu, ajaran itu ke dalam kehidupannya, dan juga tidak mau mengurus Islam. Dan pokoknya solehnya untuk diri sendiri aja. Ya, mau masyarakatnya buruk, ya keluarganya buruk, negaranya buruk, dah. Yang penting saya soleh. Itu jenis Islam yang pertama. Baik nggak Bu kalau begitu? Baik, tapi tidak ideal. Ya soleh pribadi itu penting, bagus, tapi tidak ideal. Jenis yang kedua kata beliau, dia melaksanakan ritual, dia juga membawa ajaran Islam itu dalam kehidupannya, mengamalkan ajarannya, dan juga dia mau mengurus Islam. Dia mau mengurus masjid, gimana cara masjidnya ramai. Dia mau mengurus pengajian, gimana orang mau ngaji. Pokoknya di mana ada peluang dia memberi kebaikan untuk Islam, dia mau berbuat. Itu jenis yang kedua. Jenis yang ketiga Pak, na'udzubillah, mudah-mudahan nggak ada orang yang di sini tidak mau melaksanakan ritualnya, tidak mau melaksanakan ajarannya, dan juga tidak mau mengurus Islam. Ya ini kayak yang Ustaz Farudin bilang itu,
Ya sing lakoni dosa kan aku dhewe ya. Engko nek mlebu neraka ya aku kok sing nanggung, kowe kok repot. Nah, ini orang kayak gini, Pak. Enggak mau ritual yang enggak mau. Ajarannya apalagi ngurus Islam. Saya meneh. Nah, yang ideal adalah yang mukmin tadi, Pak. Dia ritualnya juga bagus, ajarannya dilakoni, dan dia mau mengurus Islam. Nah, kalau Islam ini nggak diurus, terus siapa nanti yang akan menyembah Allah di bumi Indonesia ini lagi, Pak? Ya. Nah, maka urus Islam ini dengan baik, kita sama-sama dengan cara kita, ya, sebisa kita. Nah, terakhir Bapak Ibu, ini tadi agenda membangun mukmin, pribadi mukmin sudah dapat poinnya, Pak, ya. Jadi Muslim itu beda dengan mukmin. Kita Muslim sudah cukup, sudah lolos. Sekarang kita tingkatkan pribadi kita. Agenda Songsong 2026 ini untuk meningkat menjadi pribadi mukmin. Yang dia ritualnya bagus, yang dia bawa ajaran itu ke dalam kehidupannya. Membawa Tuhan itu jangan cuma di langit, tapi bawa ke bumi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan kita, dan juga kita urus Islam ini dengan baik. Barulah kalau pribadi Muslim tadi sudah naik levelnya menjadi mukmin, insya Allah, Pak, yang disebut dengan masyarakat utama itu akan terwujud. Tidak bisa memang mau membuat masyarakat utama, bangsa yang utama, ya, tapi pribadinya belum mukmin. Maka dimulai dulu dari pribadi mukmin dulu. Nah, masyarakat ini dalam Quran, istilah atau terminologi masyarakat dalam Quran itu disebut dengan ummah. Apa, Pak? Umat. Di beberapa ayat dalam Al-Quran disebutkan, Ali Imran ayat 104, ya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Di situ disebut dengan ummah. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi apa, Pak, yang perlu kita garis bawahi? Bahwa masyarakat itu atau disebut umat itu kalau dia punya nilai-nilai. Nilai-nilainya apa, Pak? Nilai-nilainya adalah di situ ada yang beramar ma'ruf. Beramar ma'ruf lewat apapun, kebaikan lewat apapun, itu baru disebut dengan umat. Lalu selain berbuat baik, nah tadi kita kembali lagi, namanya baik pasti ada yang mengikuti kejahatannya. Maka harus ada juga yang bernahi mungkar. Maka disebut masyarakat utama itu atau umat itu kalau masyarakat itu punya nilai-nilai, dan nilai-nilai yang harus kita tegakkan. Yang paling penting dalam Al-Quran adalah untuk selalu dan sentiasa beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang penting juga wal mu'minun, ya, beriman kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan umat ini, saya tutup dengan umat ini bukan hanya kita manusia nih, Pak. Jadi umat itu bukan hanya manusia saja. Bahkan Allah menyebut alam semesta ini, burung-burung yang terbang, hewan-hewan yang berjalan melata, itu juga umat, Pak. Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 38. Al-An'am ayat 38, Allah berfirman,
wa ma min dabatin fil ardi wala ta'irin yatiruna bi janahaihi illa umamun amsalukum. Jadi hewan-hewan yang jalan melata itu dan hewan-hewan yang terbang itu mereka juga umat amsalukum, seperti halnya kita manusia. Nah, kalau hewan melata, burung-burung yang terbang, ini pohon-pohon, bunga-bunga yang ada di sekitar kita, makhluk-makhluk Allah ini juga adalah umat. Makanya jangan egois, Pak. Umat itu bukan hanya kita saja, tapi padi-padi ini, pohon-pohon ini juga umat. Maka hubungan kita dengan mereka itu bukan sebagai subjek dan objek. Subjek yang begitu enaknya menebang mereka. Jangan-jangan tasbihnya mereka itu lebih banyak loh daripada kita. Al-Hadid ayat 1, Sabbaha lillahi ma fis samawati. Jangan-jangan pohon-pohon di gunung itu yang ditebang seenaknya itu tasbihnya sudah ribuan tahun. Kita sehari tasbihnya cuma 10 kali, 20 kali. Betapa egoisnya dan murkanya manusia. Maka sekali lagi, membangun pribadi mukmin artinya meningkatkan kualitas muslim menjadi mukmin, meningkatkan kualitas ritualnya kepada kehidupan sehari-hari. Kita bawa Allah itu bersama hidup kita. Kerja, berdagang, jangan tempatkan Allah jauh saat kita berdagang. Nanti berdagang kita menjadi culas. Jangan tempatkan jauh Allah ketika kita mengemban amanah. Kalau Allah dijauhkan, maka saat membuat kebijakan, saat membuat kewenangan menjadi jahat, ya, menguntungkan dirinya sendiri dan lain sebagainya. Nah, itulah posisi mukmin itu, artinya dia ritualnya bagus, dia bawa kepada kehidupan sehari-hari, dan insya Allah barulah kemudian tercipta masyarakat yang utama, masyarakat yang disebut dalam Al-Quran sebagai umat yang punya nilai-nilai amar ma'ruf nahi munkar, dan umat itu meliputi segalanya. Dalam Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin di situ artinya bukan malam tentu. Kata dalam tafsir Jalalain disebutkan meliputi semua alam. Tuhan itu bukan hanya milik manusia saja, tapi Tuhan itu juga milik pohon. Tuhan juga milik hewan-hewan itu. Bahkan alam yang disebutkan di situ juga termasuk alam jin, alam gaib, ya, alam binatang, alam tumbuh-tumbuhan, dan alam segala macam. Kalau Rebu, masa berangkat. Dan alam itu juga berakar kata dari kata al-alamah, tanda-tanda. Kok berani-beraninya menebang pohon seenak-enaknya? Kok beraninya ngeruk gunung seenak-enaknya? Berarti dia sedang menghancurkan tanda-tanda kebesaran. Kalau dia menghancurkan tanda-tanda kebesaran Allah, berarti dia sedang menantang. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pagi ini membawa manfaat. 60 menit. Sengaja saya pepetkan supaya tidak ada pertanyaan. Ya. Alhamdulillah, Bapak Ibu, mohon doa. Insya Allah setelah pengajian ini saya akan terbang ke Pulau Pinang, melanjutkan perjuangan di sana karena belajarnya belum selesai. Insya Allah ini tinggal menunggu jadwal sidang, Bapak Ibu. Mohon doa, mudah-mudahan nanti sidangnya lancar, dapat hasil yang baik, memuaskan, dan insya Allah dapat ijazahnya asli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Kita pencerahan buat kita semuanya. Ini cukup lagi 5 menit. Masih ada 5 menit waktunya. Saya persilahkan Bapak Ibu yang mau bertanya. Pak Oto ada. Oh, iya. Pak Oto ada nggak Pak Oto? Pak Oto. Hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara. Kali ini saya tidak bertanya. Belum dijawab, Pak. Menarik dan berbobot. Cuma saya hanya ingin menanggapi saja apa yang sudah disampaikan. Tadi di awal Ustaz Beda menyampaikan bahwa semakin bertambahnya tahun itu berarti semakin mendekati kematian. Ini cocok sekali. Kita bisa melihat sosok Jokowi itu. Itu